Shalom. Kita jumpa lagi adik-adik di minggu pagi ini. Aduh, Kak Lina seneng banget kalau ibadah kali ini ditemenin oleh Kak Vina. Halo adik-adik semua. Nah, adik-adik masih ingat kan kalau di Zoom kita waktu di Februari ya Kak? Betul. Udah dijelasin tuh, dikenalin ada 4 kakak-kakak kece yang akan bantuin kita di ibadah sekolah minggu. Seneng ya adik-adik? Kita dapat bantuan dari kakak-kakak pemuda-pemudi kita, keren banget. Nah adik-adik, gimana perasaan Kak Vina perdana nih ya pelayanan di sekolah minggu, gimana Kak? Perasaannya sih agak nervous ya Kak pertama kali. Biasanya aku kalau misalnya pelayanan kan sebagai teman adik-adik sekolah minggu. Nah sekarang aku pertama kali jadi alumni sekolah minggu melayani adik-adik semua. Alumni. Excited banget sih buat melayani adik-adik semua gitu. Jadi senang banget ya Kak intinya banget ya. sih. Benar Kak, melayani di sekolah minggu itu punya sukacitanya tersendiri. Betul. Nah, oke Kak Vina, kita nggak panjang-panjang lagi ya. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh diizinin Tuhan untuk beribadah di sekolah minggu secara online ya, walaupun masih online. Nah, sebelum kita mau buka ibadah kita, ya nanti juga Kak Lina mau tanya-tanya nih Kak Vina nih. Boleh. Sebagai alumni-alumni, ingat-ingat lagi masa-masa yang dulu di sekolah minggu. Boleh. Gimana ya Kak? Ya. Nah, aku mau minta tolong Kak Vina untuk buka kita di dalam doa. Oke. Ya? Oke adik-adik, kita siapin hati kita berdoa. Aku akan pimpin, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Engkau telah membimbing kami dari pagi hari tadi. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Engkau telah curahkan kepada kami semua. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu pada minggu ini. Kiranya Engkau berkati setiap kakak pelayan yang akan melayanimu. Berkatilah setiap pembicara yang akan menceritakan firman Tuhan pada hari ini. Berkatilah kami Tuhan untuk bisa fokus dalam mendengarkan firman Tuhan nanti. Berkatilah ya semuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik adik-adik, sudah siap memuji Tuhan? Siap dong Kak. Puji Tuhan. Udah siap gerakin badan? Pastinya. Oke. Kita siap. Nah, kita mau beri pujian buat kemuliaan Tuhan. Nah, kali ini Kak Lina mau nanya nih sama alumni kita nih, alumni sekolah minggu. Nah, dulu waktu sekolah minggu, Kak Vina itu punya lagu favorit gak sih? Lagu favorit pasti ada sih Kak. Oke. Aku punya ini. Ada satu lagu yang benar-benar bisa ngebuat kita bisa memuji Tuhan selalu teman-teman. Itu judulnya adalah Memuji Tuhan Selalu adik-adik. Oke. Bagaimana kalau kita nyanyiin sama-sama? Boleh, yuk kita mulai memuji Tuhan. Ayo. Adik-adik boleh sambil bertepuk tangan ya di rumah masing-masing. Mari kita belajar lagu ini ya adik-adik yang belum tahu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji. Stop dulu. Kenapa Kak Vina? Kayaknya ya Kak, ini kayaknya kita kan sekolah minggu, kita harus gerak gak sih? Juga, tadi bilangin gerak ya. Kita harus gerak. Nah, aku punya challenge nih buat adik-adik semua. Di lagu kali ini aku mau tantang kalian untuk bergerak gitu. Karena di sini ada tambahan memuji Tuhan selalu sambil. Nah, jadi sambilnya itu teman-teman boleh bergerak gitu adik-adik semua. Kita coba kali ya Kak. Boleh Kak, ayo. Coba ya kita sambil. Silakan musik. Yang pertama sambil membaca buku ya Kak. Oke. Memuji Tuhan selalu sambil membaca buku. Memuji Tuhan selalu sambil membaca buku. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji. Ada lagi nggak Kak? Sambil Ada ngapain? dong, sambil berolahraga. Oke. Puji Tuhan selalu sambil berolahraga.
memuji Tuhan selalu sambil berolahraga. Puji, 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 mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita. Ada lagi nggak, Kak, nih? Terakhir, Kak, sambil bermain gitar. Oke. Memuji Tuhan selalu sambil bermain gitar. Oke. Memuji Tuhan selalu sambil bermain gitar. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Oke, seru banget sih. Seru banget kan ya adik-adik di rumah. Ya, karena kita memuji Tuhan gak harus pada saat ibadah Betul. aja. Tadi saat olahraga kita bisa memuji Tuhan. Betul. Sambil baca buku kita bisa memuji Tuhan. Karena Tuhan senang loh adik-adik saat kita puji Dia gitu. Bener banget Kak Vina, Tuhan itu seneng banget dengar puji-pujian umatnya. Ada loh di dalam Alkitab juga. Yuk kita ambil Alkitab dulu ya. Kalina mau tunjukin firman Tuhan di bagian mana itu yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus senang dengan puji-pujian anak-anaknya. Yuk kita ambil Alkitab kita. Nah, Alkitab kita, ayo diambil, kita buka, kita siapin di dalam Mazmur 22 ayat yang keempat. Sekali lagi, Mazmur 22 ayat yang keempat. Kak Pina dan Kak Lina akan bacain sama-sama, adik-adik juga di rumah ikutin ya. Ya, 3, 2, 1. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Sekali lagi, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Amin ya. Jadi orang Israel itu siapa sih Kalina? Ya kita ini orang percaya ya Kak Pina Iya, ya. betul. Ya jadi jangan ragu. Kalau mau memuji Tuhan silakan, nggak harus tunggu hari Minggu, setiap hari, setiap detik, bukan detik lagi ya, udah setiap detik lah kita kalau bisa memuji Tuhan ya. Betul sekali. Jadi adik-adik tetaplah memuji Tuhan. Nah Kak Pina dulu masih waktu di sekolah Minggu, selain tadi memuji Tuhan, apa yang membuat yang terkesan deh buat Kak Pina selama ikutin ibadah sekolah Minggu? Yang berkesan di sekolah Minggu ya Kak. Yang pertama pastinya ketemu teman-teman ya. Betul. Karena aku ketemu sama teman-teman yang seiman itu di sekolah Minggu di GSRI ini. Betul. Yang kedua itu karena sekolah Minggu identik dengan hadiah teman-teman. Pasti adik-adik pada tahu kan ya, sekolah Minggu pasti banyak banget kasih hadiah ke kita gitu, kayak semacam goodie bag atau apapun itu. Jadi aku merasa, wah aku merasa dispesialkan waktu sekolah Minggu. Itu sih sangat berkesan buat aku waktu itu Kak. Oke, wah berkesan sekali ya Kak Vina ya. Sekolah Minggu itu memang menyenangkan sekali. Bener, gak jauh dari makanan, gak jauh dari hadiah. Betul. Nah, ngomong-ngomong tadi kan kita ada tampil juga ya mengajar ke sekolah Minggu. Pasti Kak Vina dulu pernah tampil ya. Betul. Di umum, kalau misalnya kita Natal itu harus perform tuh. Iya. Nah, betul. kita kali ini mau lihat juga nih adik-adik kita dulu ya, waktu sebelum pandemik itu mereka tuh ada ikutan paduan suara. Kalina ketemu tuh kemarin, aduh ini lucu banget gitu, aku kangen sama anak-anak ya, adik-adik ya. Jadi kita mau lihatin tampil mereka sudah melayani Tuhan melalui paduan suara. Kita lihat yuk kali, Kak Vina. Kak Vina mau lihat ke adik-adiknya? Mau banget dong, aku pengen lihat mereka semua. Siap, oke. Yuk kita ikutin ya adik-adik.
Duh, gemes-gemes banget gak sih Kak? Adik-adik kita udah melayani dari sejak sekolah minggu nih. Keren banget sih, aku sangat appreciate kalian semua adik-adik gitu. Benar Kak, setuju banget. Nah, aku mau nanya lagi nih dari pengalaman Kak Vina nih yang dulu pernah ikutan juga kayak paduan suara adik-adik kita. Iya. Ini pernah kan Kak? Pernah Pasti dong, pernah. ikutan ya. Nah, apa sih yang membuat Kak Vina itu pengen melayani di sekolah minggu? Apakah karena ngeliat tadi tuh mereka yang lucu-lucu? Itu poin pertamanya sih Kak, Oke. karena aku adik-adik tuh gemes-gemes banget, jadi aku pengen melayani di sekolah minggu ini. Dan yang berikutnya itu karena aku waktu sekolah minggu juga melayani seperti adik-adik semua, dan di saat ini aku dikasih kesempatan untuk melayani adik-adik semua. Dan satu lagi, karena Tuhan udah kasih berkat talenta buat aku Kak. Jadi pas aku dapet talenta, terus aku mau coba balikin ke Tuhan. Aku mau pergunakan talenta aku untuk melayani dan bersaksi bagi Tuhan. Gitu Kak. Aduh, keren banget Kak Vina. Semoga adik-adik kita yang di rumah, yang sekarang udah kelas besar, mungkin udah ngerti ini artinya pelayanan. Siapa tahu nanti nih 6 tahun lagi, 9 tahun lagi ada adik-adik lagi yang mau menjadi guru-guru sekolah minggu, jadi Amin. pelayan ya. Amin ya, seru banget. Nah, ini sesuai banget nih sama tema firman Tuhan pada pagi hari ini. Emang apa sih Kak Temanya ya? Heeh. Judulnya lagi. Temanya adalah selalu siap sedia untuk bersaksi bagi Yesus. Kita mau Oke. dengerin nih Bu Deborah yang akan sampaikan. Beliau nanti mau sampaikan apa sih tugas kita? Gimana sih siap sedianya mau melayani Tuhan? Sebelum kita mau dengerin firman Tuhan Kak, kita mau dengerin dulu satu angkat pujian bagi Tuhan untuk mempersiapkan hati kita dengerin firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Sama-sama ya kita angkat pujian ini. Dan selamat menikmati firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong anakmu. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong anakmu. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong anakmu. Selamat hari Minggu adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berharap kalian semua saat ini dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pada minggu yang lalu adik-adik kita sudah belajar firman Tuhan tentang pelayanan Paulus dan juga dengan Barnabas. Di mana Paulus dengan Barnabas pada saat itu mereka memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita masih belajar dan melihat perjalanan pelayanan Paulus dengan teman-temannya yang lain. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa sekali lagi ya. Mohon pimpinan Tuhan kepada kita untuk mendengar firman Tuhan dengan baik. Adik-adik lipat tangannya dan matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan yang baik, kami datang padamu pagi ini mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti atas hidup kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicara pada kami Tuhan, supaya kami dapat mendengar firman Tuhan ini dengan baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-31 berkata,
Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan pada minggu yang lalu mengatakan bahwa Paulus pergi bersama dengan Barnabas. Tetapi pada kali ini, Paulus itu pergi bersama dengan Lukas. Nah, Lukas ini adalah yang menulis kitab Kisah Para Rasul. Lalu pada saat itu juga selain ada Lukas, ada yang bernama Silas dan juga ada Timotius. Nah, di dalam pelayanan Paulus kali ini adik-adik, ia banyak pergi ke kota-kota lain. Salah satunya adalah mereka pergi ke kota Filipi. Oh ya adik-adik, kali ini kita kedatangan dua tamu istimewa loh, di mana dua tamu kita ini akan menceritakan lebih banyak lagi, lebih jelas lagi kepada kita tentang apa yang terjadi di kota Filipi. Yuk adik-adik, kita dengarkan apa yang mereka katakan. Halo, namaku Lydia. Aku tinggal di salah satu kota di Kekaisaran Romawi, yaitu Filipi. Pekerjaanku adalah menjual kain ungu. Nah, belum lama ini, tepatnya hari Sabat orang Yahudi, aku pergi ke tepi sungai untuk berdoa bersama beberapa wanita yang lain. Aku mengetahui tentang Allah dan ingin beribadah kepadanya. Pada saat kami sedang duduk di tepi sungai, Paulus, Silas, dan beberapa laki-laki datang. Kemudian duduk bersama kami dan menceritakan tentang Yesus. Kisah Para Rasul 16 ayat 14 sampai 15. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami. Katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kamu menerimanya. Aku adalah seorang kepala penjara di kota Filipi. Sudah menjadi tugasku untuk menjaga para tahanan agar tidak melarikan diri. Pada suatu malam, aku memiliki pengalaman yang luar biasa. Dua tahanan yang bernama Paulus dan Silas dipenjarakan karena orang-orang marah kepada mereka, karena melepaskan seorang anak dari kuasa kegelapan. Paulus dan Silas dipukuli dan diperlakukan dengan kasar sehingga aku diminta untuk menjaga mereka. Lalu aku memasukkan mereka ke penjara bagian dalam, memasung kaki mereka dengan balok kayu sehingga mereka tidak bisa melarikan diri. Kemudian pada malam harinya, kira-kira pada tengah malam, aku mendengar mereka menyanyi dan berdoa kepada Tuhan mereka. Aku sangat terkejut, tetapi hal yang terjadi setelah itu lebih membuatku terkejut lagi. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya dan hendak bunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjaga penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah.
Adik-adik, kita sudah mendengar cerita dari dua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia adalah Lydia dan kepala penjara. Mereka ini bisa percaya kepada Tuhan Yesus karena kesaksian Paulus dan Silas. Tuhan memimpin mereka untuk pergi dan bertemu dengan Lydia dan juga kepala penjara. Lydia dan kepala penjara mendengar tentang Yesus dan percaya kepadanya melalui kesaksian yang berbeda. Tempatnya juga berbeda. Nah, kejadian itu adik-adik tidak direncanakan sebelumnya loh. Dan semuanya itu terjadi atas rencana Tuhan. Tuhanlah yang mengatur semuanya itu. Nah, Paulus dan Silas, dia siap untuk menjadi saksi bagi siapa saja yang mereka temui. Walaupun memang berat dan juga kadang-kadang tidak menyenangkan ketika mereka harus pergi mengabarkan Injil kepada orang lain. Karena ada kalanya mereka juga harus ditolak. Mereka juga tidak disukai oleh banyak orang. Tetapi Paulus dan Silas tetap pergi memberitakan Injil. Tuhan memakai mereka sebagai saksi untuk membawa orang-orang berdosa kepada keselamatan. Nah, Tuhan pun ingin memakai setiap kita juga untuk memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus. Tuhan memberikan talenta, Tuhan memberikan kita kemampuan yang berbeda-beda kepada setiap orang untuk bisa melayani Dia. Ada yang bisa berdoa untuk pelayanan pemberitaan Injil, lalu ada juga yang pandai bersaksi sehingga bisa membawa mereka datang dan percaya kepada Tuhan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ada banyak cara yang Tuhan bisa pakai untuk membawa orang agar dapat menerima kabar baik. Nah, pada minggu yang lalu, adik-adik yang kelas besar, mereka sudah sharing bagaimana kerinduan hati mereka untuk mengabarkan kabar baik tentang Tuhan Yesus, baik kepada saudara mereka, kepada teman-teman, ataupun kepada siapapun yang mereka temui. Nah, kiranya Tuhan Yesus menolong adik-adik supaya betul-betul mempunyai kerinduan untuk memberitakan Injil, sehingga mereka pun boleh menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin kita semuanya. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik, mari sama-sama kita sekali lagi berdoa kepada Tuhan. Lipat tangan dan matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar lagi tentang bagaimana Paulus dengan teman-temannya, ada Silas, ada Timotius, bahkan Lukas juga yang menyertai perjalanannya untuk memberitakan kabar baik. Sehingga ada yang bertobat, ada yang percaya Tuhan Yesus. Kami boleh melihat bagaimana Tuhan juga menggerakkan hati Lydia dan kepala penjara untuk bertobat sehingga mereka boleh percaya kepada Engkau. Paulus sudah Tuhan pakai dengan teman-temannya untuk mengabarkan kabar baik. Tuhan, demikian juga pada kami, Engkau yang akan memampukan kami juga, memberikan kami keberanian, dan Roh Kudus yang tinggal dalam hati kami akan menolong kami bisa menyampaikan juga kabar baik kepada setiap orang yang kami temui. Ini doa kami kepadamu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Bu Deborah untuk firman Tuhannya hari ini. Kiranya Tuhan selalu menolong kita untuk jadi siap nih Kak, untuk selalu sedia bersaksi buat Tuhan Yesus dimanapun kita berada ya adik-adik semua. Amin. Nah, seperti biasa adik-adik, aktivitas. Kita punya aktivitas Kak Pina setiap habis ibadah. Nah, nanti biasanya akan di-blast, akan di-share di WA grup kelas masing-masing. Nah, baiknya adik-adik langsung kerjain ya, supaya tidak mengganggu aktivitas berikutnya. Nggak usah tunggu nanti malam ataupun nunggu besok hari. Kita selesai hari ini ya, boleh ya. Oke nggak Kak Vina? Bagus banget, oke banget dong. Aku mau tanya lagi nih sama Kak Vina, selaku alumni, aktivitas favoritnya Kak Vina? Waktu sekolah minggu, karena aku waktu itu dibagi-bagi juga kan ya kelasnya, kami sering banget kuis Kak, kuis apapun itu. Nah salah satunya kuis Alkitab, dan itu
berkenang banget buat aku sampai sekarang. Jadi aku bisa kenal tokoh-tokoh Alkitab dari kuis-kuis dari sekolah minggu waktu itu. Bener, ada amin nggak adik-adik? Ada nggak yang sepaham sama Kak Vina? Oh iya bener tuh, aku juga juara kuis Alkitab Betul. gitu ya. Juara Dulu. 1 loh. Serius, bener ya. Ada nggak sih manfaatnya sampai sekarang aktivitas itu membuat kita jadi kreatif Kak Vina? Pasti dong Kak. Jadi dari kita sekolah minggu pasti kita diajakin dibantu sama kakak sekolah minggu, akhirnya kita dapat manfaatnya dari sekarang gitu. Betul banget. Aku juga dulu sekolah minggu loh, manfaat aktivitas itu sampai ke bawah sekarang membuat kita jadi lebih kreatif dan lebih semakin dekat sama Tuhan. Betul sekali. Setuju. Apalagi nih Kak, kita sebelum kita menutup ibadah kita, ada lagi nggak yang pengen disampaikan kepada adik-adik kita pagi ini? Kalau dari aku pribadi ya, aku merasa terima kasih banget nih aku sudah diundang dalam ibadah kita hari ini. Terima kasih juga adik-adik sudah welcome kepada aku, dan aku ucapin semangat terus adik-adik untuk ibadah di online kayak gini, meskipun online tapi aku rasa semangat kita tetap semangat terus ya adik-adik semuanya. Betul. Gitu. Nah, ada satu yang kelewatan Kak. Oh, apa tuh Kak? Ayat hafalan. Oh iya, ayat hafalan. Kak Vina masih ingat Kak kemarin tugas kita ayat hafalannya apa ya Kak buat bulan ini? Bentar. Kayaknya dari 2 Korintus gak sih? 2 Korintus 5 ayat 7. Benar. Iya benar. Minggu lalu juga kita itu ya ayat betul. hafalan itu. Mungkin Kak Vina mau ingetin di slide kita berikut ini. Iya, ayat boleh. hafalannya. Di slide berikut ini ada ayat hafalan kita ya adik-adik. Oke. Nah adik-adik, dah ingat ya, dibaca, diapalin di rumah ya. Oke? Kak Vina, Iya. terima kasih ya sudah temenin Kak Dina hari ini. Aku nggak sendiri lagi. Semoga nanti adik-adik ke depannya Kak Vina sendiri, tolong itu ya diingetin lagi. Oh iya Kak Vina udah nggak nanya lagi siapa nih gitu, enggak ya, udah kenal ya. Jadi nanti berikutnya sekolah minggu kalau pemimpin pujiannya ada Kak Vina, ada yang sebelumnya ada siapa tuh? Ada Kak Andi. Ada kakakku juga, Kak Ocha. Kak Ocha itu kakakmu juga. Iya, kakak aku. Kakak. Sama nanti ada lagi nih berikutnya, ada duet maut berikutnya tinggal Kak Ali. Kak Ali. Kita tunggu ya adik-adik. Ya, siap. Ibadah kita sudah selesai, 30 menit kita sudah bersama. Nah, sebelum kita mau tutup ibadah, kita mau berdoa dulu ya. Oke. Yuk, adik-adik, kita tutup mata kita mau lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur buat anugerah-Mu yang telah memimpin ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan, apa yang sudah kami pujikan, biar kami selalu memuji Tuhan di dalam kehidupan kami, apapun yang kami lakukan. Dan tadi seperti firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, biarlah kami juga selalu siap sedia bersaksi bagi Tuhan dimanapun kami juga berada. Mungkin di dalam setiap tingkah laku dan perkataan kami mencerminkan kasih Kristus di dalam kehidupan kami. Tolong adik-adik kami ini yang masih kecil ini, Bapak mampukan mereka dari kecil menjadi saksi Kristus. Berkati seminggu ke depan mereka, baik mereka yang sedang pembelajaran jarak jauh ataupun sudah tatap muka di sekolah masing-masing, biarlah Tuhan memberkati, mengkaruniakan kepada mereka semua kepintaran dan juga ekstra kesehatan supaya mereka tetap dalam bersekolah dengan penuh sukacita dan keadaan sehat. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai kami, mempertemukan kami kembali minggu depan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam sehat buat kita semua. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Dan Tuhan memberkati.